Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, narasumber luar biasa udah hadir lagi bareng sama Koko. Ini dua tokoh utama sentral untuk ada nama komunitasnya adalah Magang. Komunitas yang fokus kepada anak-anak pang untuk mengajak mereka jadi ngaji lagi kembali di jalan Allah. Dan ini keren banget sih. Ini banyak yang dakwahnya belum mau atau nggak bisa nyentuh ke sana, tapi beliau bisa ngajakin mereka ngaji, bahkan jadi kebaikan bagi masyarakat. Kita langsung sapa beliau-beliau. Yang pertama ada Bang Landak dan juga Bang C. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dua-duanya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama aslinya siapa sebetulnya Bang? Nggak mungkin dilakasi nama Landak. Ya itu memang nama julukan. Nama asli sebenarnya Sinan Sanjaya. Sinan Sanjaya. Atau lagi? Saya nama asli saya Cecep Agus Setiawan. Oh, Cas ini berarti ya. Alhamdulillah. Dan kau pengen izin tanya-tanya ya, Bang ya. Nyeritain tentang gimana perjuangan dakwah di teman-teman pang ini sebetulnya. Sesulit apa, tantangannya apa aja, kayak gimana tuh awal? Enggak, dari siapa dulu? Cekgu dulu mungkin. Oke. Ya, komunitas magang itu Majelis Gerakan Anak Pang itu didirikan awal tahun 2022. Ya. Awalnya 2022. Bulan Januari awal deh itu. Oke. Dulu saya juga pernah membuat komunitas namanya Kajian Trotoar. Ya, oh yang singkatannya Katro, kajian trotoar. Iya betul, Oke. Katro itu. Nah segmennya itu kalau Katro kan anak-anak motor. Iya. Nah terus kita perluas, ternyata alhamdulillah dari teman-teman pang nih yang mohon maaf mukanya seperti ini ya, yang Gimana kayak gini tuh gimana? yang Ganteng maksudnya. Oh, handsome, 11-12 kan sama kau Denis? Mas, Masya Allah. Yang ada tindikannya, bahkan ada apa namanya, tato dan lain Iya. sebagainya ya. Ada juga teman yang tatonya itu sampai ke muka-muka gitu lah. Iya, Masya Allah. Itu yang memang segmen dakwah kita, dan mereka itu memang belum ada dakwah yang ke sana. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah juga kita juga merambah ke dunia-dunia teman-teman pang yang memang dari beberapa orang-orang umum kan melihat anak-anak pang kan kurang respect gitu Iya, lah. sebagian. Sebagian. Dan alhamdulillah kita juga akhirnya bisa bertemu dengan Bang Landak dan teman-teman yang bisa apa namanya menerima dakwah kita. Alhamdulillah. Jadi aslinya juga pada pengen dan ngerasa perlu ya sama Allah, sama agama. Dan waktu itu sempat ada penolakan nggak Bang Jus atau gimana? Kalau saya pribadi ya berangkat dari keresahan hidup sih sebenarnya. Iya, awalnya ya. Iya. Awalnya kan kita memilih pang ini sebagai jalan hidup gitu. Heeh. Saya tuh terlahir dari keluarga yang memang ya orang tua dua-duanya butuh huruf gitu kan. Jadi menyekolahkan saya tuh ya alhamdulillah cuma baru sampai SMP gitu kan. Alhamdulillah. Ya teman-teman saya tuh yang lain melanjut sekolah gitu kan. Nah saya mau kemana nih gitu. Kira kita turun ke jalan ketemu teman-teman gitu ya. Mereka nyanyi nongkrong-nongkrong di jalan tuh, isi lagunya tuh tentang realitas kehidupan gitu. Terus kritik terhadap ya yang terjadi pada saat itu. Iya. Nah ini saya pikir saya banget nih masuk gitu ya. Di sana kan memang azasnya tuh freedom ya. Dulu Kebebasan. Iya, saya pribadi gitu salah mengartikan. Jadi bebas itu maksudnya dulu tuh bebas kita mau ngapain aja gitu. Bebas sebebas-bebasnya. Iya. Jadi ya tiap hari kita dengan alkohol, dengan apa segala macam gitu ya. Tapi akhirnya di satu sisi itu saya melihat di kehidupan saya ada yang kurang gitu. Iya. Kita memang bebas tapi nggak ada ketenangan hidup gitu ya. Nah akhirnya saya tuh mulai ada kepengen gitu ya. Waktu itu saya punya band juga ya. Sempat jalan ke Surabaya kemana gitu. Nebeng-nebeng kereta, nebeng-nebeng truk gitu ya. Nah kita tidur di hotel tuh. Hotel apa tuh? Hotel Kuda Laut, pom bensin. Oh, pom bensin, kuda laut. Jadi, Iya. di situ kita subuh tuh bangun. Kadang orang tuh ada yang sholat di situ. Nah kita ngeliat, aduh, dia nuntun anaknya. Iya. Jadi ya tersentuh lah di situ. Saya pikir kalau hidup saya begini terus ya, gimana kita mau kayak orang-orang yang lain gitu. Akhirnya di situ ya. Iya, dan saya juga ngeliat gini, banyak ya, mohon maaf gitu teman-teman saya, banyak yang meninggal dalam keadaan ya overdosis terus, dan ada yang meninggal ketabrak terus segala macam lah gitu. Saya pikir kalau saya mau masih begini terus, mungkin saya bisa jadi salah satunya. Na'udzubillah ya. Iya. Ya akhirnya karena kasih sayang Allah gitu ya, saya pengen berubah gitu. Ya Allah menemukan lah. Ya memang di Pang juga ada komunitas teman-teman ketika kita ada tuh niatan mau bikin kajian gitu ya. Iya. Beliau datang lah.
Itu Iya. Allah yang pertemukan ya. Iya, alhamdulillah. Dan sisa-sisanya masih ada ini tindikan. Dulu muat seberapa gede ini? Tutup Aduh, botol nyampe. iya, itu kan yang buat buka galon tuh ada lengkungannya tuh. Heeh. Kita buka galon tuh. Itu kita padatin, kita masukin tuh bisa buat kok. Tutup galon. Iya, itu. Masya Allah. Kalau tato juga ada, Bang? Oh, kalau saya pribadi enggak. Dulu mana teman-teman tuh banyak yang jadi tato artis gitu. Jadi kita mau ditato tuh bukannya kita bayar tapi kita dibayar. Saya pribadi oke, memang malah enggak. kayak gitu ya. Prinsip saya nggak bertato gitu. Alhamdulillah. Dan dulu motivasinya Bang C itu pertama ngajakin mereka karena ada permintaan dari teman-teman anak pang atau ada request dari siapa atau dari mana inspirasi? Ya, saya memang dulu backgroundnya juga ada lah di teman-teman di jalanan gitu lah. Dan saya tuh ingin mencari persaksian di hadapan Allah. Kan biasa dakwah itu adanya di majelis-majelis ilmu, Iya, di masjid-masjid ya. masjid. Sedangkan di jalanan itu memang yang belum tersentuh oleh Banyak dakwah. yang belum menyentuh. Nah, itu saya mencoba. Karena itu adalah teman-teman saya juga. Dan dia Iya. berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Iya. Nah, terkait itu saya melihat dari teman-teman yang belum tersentuh dakwah, saya pertama adalah pemikirannya. Iya. Bahwa pemikiran dia itu harus pemikiran Islami gitu lah. Jadi jangan merasa dia hanya merasa menjadi seorang yang muslim, orang Islam, tapi dia tidak tahu dengan syariat-syariat Islam. Karena apa? Saya juga dulu begitu gitu lah. Pernah sebebas-bebasnya juga. Sebebas-bebasnya. Nah, dulu pemahaman saya itu pemahamannya kalau pemahaman kiri gitu lah. Nah, Masya Nah, Allah. ketika saya mendapatkan sedikit ilmu dari guru-guru saya, dan guru-guru saya bilang, Cep, kalau misalnya sudah punya ilmu, jangan buat sendiri, tapi Harus tolong bagikan. tularkan, tolong dakwahkan. Masya Kalau saya mengutip di surat Al-Asr itu kan kita kan saling menasihati dalam Watawassaw bil haqq, watawassaw bil haq, watawassaw watawassaw bil sabar gitu lah. Masya Allah. Menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu Masya ada Allah. beberapa orang yang tidak merugi. Ya, pemirsa tuh, Masya Allah. Bang C, tahan dulu biar makin penasaran nih yang nonton. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Ya biasanya kalau kita kan begini ya. Dulu aja ketika kita maksiat diomongin orang kita udah cuek nih. Betul juga ya. Sekarang kita ya alhamdulillah mulai bahasanya hijrah gitu. Kita mau belajar Islam diomongin orang ya. Ya apa yang ngaruhnya gitu. Selalu Ada Hikmah. Balik lagi bareng dengan Bang C dan juga Bang Landak. Dan kali ini kau pengen dengerin bacaan Al-Qur'annya Bang Landak. Sebelum kita lanjut dengarkan kisah dari Bang C tadi ya. Bang Landak boleh Bang bacain ayat-ayat Al-Qur'an Bang? Siap insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Tadi dibacakan oleh Bang Landa, Quran surat ketiga Ali Imran ayat 104. Betul ya? Masya Allah, bahwa adalah sebagian dari kalian yang menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan juga mencegah kemungkaran. Dan mereka sudah melakukan itu. Yang mungkin tadinya dipandang negatif, tapi ternyata Masya Allah sudah melakukan itu, Alhamdulillah. Dan kita akan lanjutkan tadi ya, kisah pendirian ini semua dari Bang C tadi ya. Gimana tadi selanjutnya Bang? Ya, jadi juga berawal juga dari yang tadi surat Al-Imran itu. Jadi ketika Allah itu menyuruh kita nih umat muslim itu untuk berdakwah, untuk menyerukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan hanya di tempat-tempat yang tadi saya bilang di masjid, di kajian-kajian ilmu, tetapi teman-teman yang di bawah, yang di jalan juga mereka punya hak untuk masuk surga. Betul. Mereka punya hak juga untuk mendapatkan hidayah. Nah, jadi berangkat dari ini saya juga ingin menjadi orang-orang tadi, yang orang-orang yang beruntung yang di surat Al-Imran itu. Ada teman-teman yang menyokong mendukung, mensupport. Alhamdulillah dimudahkan urusan oleh Allah. Alhamdulillah dia dibukakan pintu hati teman-teman juga. Awal-awal tadi ya pengajian-pengajian, misalnya saya ajak bagaimana sih tata cara wudhu. Iya. Kalau ada yang mau, Bang, saya pengen belajar ngaji lagi, Bang. Iya, itu juga saya penasaran tuh. Jadi kegiatannya apa aja tuh selain kumpul ngaji itu kan? Ada apa aja tuh kegiatannya kalau di magang? Iya, tiap hari Ahad malam Senin itu ada misalnya pengen belajar tahsin. Oh. Belajar tahsin, alif ba ta. Ada jadwal rutinnya berarti Ada ya? jadwal rutinnya. Terus belajar
tauhid, bagaimana pengenalan Allah biar lebih dalam Dan lagi. di jalan tuh ya, di tongkrongan. Di tongkrongan. Masya Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu sudah dimulai dari 2022 sampai sekarang masih terus Iya, mau berjalan. berjalan 4 tahun ini. Dan sekarang yang mengetuai adalah Bang Landa. Iya. Udah berapa banyak yang ikut ngaji ini Bang, dari teman-teman anak kawan? Kalau jumlah sih kita nggak terlalu menghitung-hitung ya. Tapi ketika awal tuh memang di Pangkalan 2 ya pada waktu itu. Nah di situ kita mulai ya nongkrong bareng teman-teman ngobrol masalah Islam gitu kan. Iya. Ya sama tadi pola pikirnya karena tetap di dalam diri hati manusia tuh ya fitrahnya punya naluri berketuhanan gitu ya. Iya betul. Nah kita nongkrong di sini dia mau gitu. Tempatnya agak jauh kita bikin lagi di situ. Jadi adalah di sana tuh ada magang Pangkalan 2, ada magang Pangkalan 5. Jadi ada beberapa titik tuh. Iya, ada magang Cibitung Bergerak, ada juga magang squad Bojongkulur. Jadi saya nggak pernah ngitung-ngitung jumlah. Yang penting ini anak-anak mau ngaji aja. Aktif ya. Jadi kita Mereka bareng-bareng. mau ikut aja udah Masya Allah. Iya, iya. Dari yang akhirnya ikut belum bisa ngaji atau belum ngerti apa-apa, sekarang udah ikut bantu ngajarin temennya udah ada. Iya. Iya. Gitu. Udah ada juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada ya beberapa teman ya. Ya tadi di pas kita mau berkembang tadi kan. Karena kalau saya sendiri juga repot harus mengurusi beberapa kolam-kolam kajian gitu. Akhirnya ada teman-teman yang ya partner-partner saya lah gitu. Mereka mengurusi, ada yang ngurusin di Bojongkulurnya, ada Pangkalan 5 gitu. Walaupun kita tetap membersamai tapi di sana itu udah siap nih malam ini ngaji, ininya udah disiapin, ini udah disiapin gitu loh. Wah, Jadi ada menunjukkan teman-teman berarti antusiasnya tinggi ya. Alhamdulillah. Dan ngadepin stigma negatif dari orang-orang di luar yang sebetulnya kenal juga enggak, langsung ngecap negatif aja. Ngadepin itu semua gimana, Bang? Ya, kalau bagi saya sih, kalau emang ini adalah kebenaran dari Allah, dakwah, saya lagi udah nggak melihat, memandang omongan-omongan dari makhluk, dari manusia. Ada orang mencibir begini dan begitu, mau cari panggung, mau cari uang dan lain sebagainya. Wallahi, saya bilang begini, ini saya ini ya, dakwah di magang itu tidak ada tim support dari manapun. Bahkan kita sampai punya berapa duit? 5.000, 10.000, kita patungan buat beli gorengan, buat beli air dan lain sebagainya. Buat anak-anak yang penting pada ngumpul, ada jajanan. Iya betul, yang penting, jadi mereka itu, kalau saya bilang kalau ngajak teman-teman, jangan bilang ngaji, bilang aja ngopi. Ngopi. Iya, Ngopi, ya. ngobrol perkara iman, perkara Islam gitu ya. Iya. Ngopi ya emang ada kopinya, walaupun kopi-kopi rencengan gitu ya. Dan itu bagi saya tadi dibilang ketika saya itu berdakwah itu karena lillah, karena Allah. Jadi tidak peduli lagi omongan orang dan lain sebagainya. Ngomong apa juga ya. Kalau saya sibuk dengan omongan kanan kiri, jangankan saya, Rasulullah pun diomongin. Betul, apalagi kita. Apalagi kita. Bagi saya itu ketika saya itu lurus karena dakwah karena Allah, yang lain bagi saya pinggirkan. Masya Allah. Anak gimana nih Bang? Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu tuh, mandang-mandang? Ya ada ya beberapa tetap. Gimana nyikapinnya berarti? Ya biasanya kalau kita kan begini ya. Dulu aja ketika kita maksiat diomongin orang, kita udah cuek nih. Betul juga ya. Sekarang kita ya alhamdulillah mulai bahasanya hijrah gitu. Kita mau belajar Islam diomongin orang ya. Ya apa yang ngaruhnya gitu. Kedua kalau kita lihat ya. Nabi kita Rasulullah ketika dia di Taif bagaimana ya? Dia dikatain gila, ditimpukin, lemparin batu kan sampai giginya tanggal dan segala macam. Itu sekelas Rasulullah gitu. Lah kita siapa gitu. Nah, itu juga. Dan ada juga sahabat ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah kan, dia diomelin sama seorang nenek-nenek nih. Iya. Ibu-ibu gitu lah bahasanya. Dan selagi itu kebenaran beliau terima. Iya. Masya Allah. Itu ngomong prajuritnya tuh protes gini kan. Ya khalifah, kenapa? Itu diomelin ibu-ibu diam aja. Justru malah dikasih hadiah. Kenapa kau beri hadiah? Kalau omongan dia benar, itu nasihat buat saya. Gitu. Kalau omongan dia salah, dia lagi ngambilin dosa saya. Gitu. Betul. Kalau sudah pakai kacamata iman, berarti semuanya nggak ada ruginya. Keren banget, Masya Allah. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak kepikiran, tapi ternyata ada insight luar biasa dari perjuangan mereka. Penasaran terus obrolan bareng dengan mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kita harus tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup itu kita mau kemana. Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita luar biasa, Bang C dan juga Bang Landa. Kau pengen tanya lagi nih, pertanyaan kau selanjutnya, kau kepikiran, Bang, selain akhirnya tadi ya, jadi baca Quran juga jadi lancar, jadi bisa, terus sudah dapat ilmu atau kebaikan apa aja nih selama ngaji di magang?
Ya, sebenarnya kalau kebaikan ya, pertama dulu kita tuh hidup nih karena semua kita gitu ya. Ya mungkin efeknya yang sangat saya rasakan gitu ya. Circle kita gitu sekarang berubah. Yeah. Nah, memang di awal-awal tuh guru-guru kita suka bilang bahwa nanti tuh ketika kita menuntut ilmu, selain memang kewajiban agama kan, dalam hadis kan tolabul ilmi fardiyatun ala kulli muslim ya. Nah, jadi di situ ada fadilah-fadilahnya. Yang pertama ada tuh dihapuskan dosa misalkan. Betul. Kan, dinaikkan derajat. Betul. Nah, ini memang saya rasakan ketika saya pas mulai ngaji, mulai hijrah gitu, ditemukan dengan orang-orang soleh. Ah, itu luar biasa. Lebih enak juga rasanya, lebih tenang ya. Dulu boro-boro Ustadz mau ngeliat kita gitu kan. Iya. Tuh sekarang di mana-mana Ustadz kita saling begini, nggak mau dia mau nyeplukan ya. Iya. Nah, luar biasa. Ketemu kiai-kiai dari Banten, Sumedang, dari mana-mana ya. Alhamdulillah itu. Jadi bahasanya lebih tenang kok, ada ketenangan hati ya. Dan kegiatannya pun sejauh ini selain ngaji, tadi katanya ada berbagi juga tuh, kayak yang takjil, yang. Nah, itu rutin. Itu agenda tahunan. Nah, terus kita ada agenda bulanan per 3 bulan atau 4 bulan sekali tuh suka rihlah lah. Namanya ngabodor, ngaji bareng di outdoor. Wih, Masya Allah. Nah, terus itu pembiayaannya gimana nih sejauh ini untuk ke semua kegiatan itu? Ya, terkait pembiayaan, tadi yang saya bilang di awal, kita itu tidak by sponsor ya. Ketika saya itu mengajak teman-teman itu, mereka punya apa? Kolektif ya. Kolektif. Nah, karena memang ala pang juga. Itu equality itu tuh. Iya. Kebersamaan. Ngaji pun itu juga kebersamaan. Jadi ketika kita datang pengajian itu dia tidak punya kepentingan macam-macam. Jadi ketika kita membuat event-event terkait tadi ngabodor, ngaji bareng di outdoor di daerah Bogor. Jadi kita buat itu sekalian camping. Nanti pas malamnya itu ada tausiahnya, musikalisasi. Ada musik, ada teman-teman yang pada menunjukkan performance-nya. Ya. Malamnya ada qiyamul lail bareng gitulah. Nah itu terus makannya bagaimana? Nah, teman-teman yang dari mana? Ada yang bawa makanan-makanan yang lain gitulah, gorengan apapun kita ini saling berbagi ilmu, yang ada rezeki akanan saling berbagi. Masya Allah. Dan akhirnya sekarang ya jadi guyup ya, itu yang membuat keterikatan mereka juga semakin kuat. Tapi selain juga yang aktif di magang, sebetulnya kalau kegiatan sehari-hari, profesi, ada nggak sih mungkin ada yang buka usaha atau bikin apa? Ada kegiatannya ngapain aja nih Bang C sama Bang Landang? Kalau saya pribadi sih, ya kadang-kadang suka ikut beliau narik gitu kan. Terus selesai itu ya kita cari perjalanan apa, mau kuli-kuli apa, yang penting kita halal gitu. Itu yang paling penting ya, halal ya. Udah nggak nyentuh, pokoknya nggak ada lagi yang namanya yang tidak halal, nggak boleh ada. Kang C gimana ya kegiatan? Tadi kalau saya dengar pas lagi ngobrol kita persiapan, ada yang buka distro itu? Oh ada, salah satu kawan-kawan ada ya? Ada. Keren tuh. Nah termasuk baju ini buatan dari teman-teman magang. Jadi kita juga support juga. Itu dia yang keren ya pemirsa. Dan terakhir ini kalau pengen Bang C dan Bang Landak berpesan untuk yang di luar sana, silakan berpesan kepada yang nonton. Ya pesan saya buat teman-teman ya, ketika memang ada informasi yang kita dapat dari teman-teman kita, dia ngajakin kita ngaji atau ngajakin kita hijrah, ya itu artinya sebenarnya tanda cinta, tanda sayang dia buat kita, untuk supaya kita kembali ke Islam gitu ya. Jadi apapun kita, mau jadi anak jalanan, mau jadi anak motor, mau jadi anak pang, mau jadi apapun, ketika kita meyakinkan bahwa diri kita seorang muslim, ayolah kita genggam Islam itu erat-erat. Karena usia tidak ada yang tahu, dan kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa nanti ada hisab. Jangan khawatir dengan apa yang sudah dijamin, termasuk rezeki, jodoh, dan yang lain-lain. Khawatirlah dengan yang belum dijamin, surga dan neraka kita nantinya. Ya itu saja. Insya Allah. Terima kasih banyak Bang Landak. Dari Bang C juga berpesan dong kepada penonton. Ya, pesan saya, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini oleh Allah itu untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Makanya di sini saya juga, kepada saya pribadi, kita harus tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup itu kita mau kemana. Nah ini supaya kita tuh jangan tersesat, kita harus tahu bahwa kita paham fungsi job desk kita di dunia itu untuk apa, untuk beribadah kepada Allah. Nah dengan sisa-sisa umur saya ini, saya ingin berbuat kebaikan di hadapan Allah, mencari persaksian di hadapan Allah, dan menebar-nebar kebaikan. Masya Allah, jangan bisa ngomong itu kalau dari tadi. Alhamdulillah, banyak insight yang didapat dari narasumber kita yang luar biasa.
menginspirasi banget. Kau pengen ngucapin dulu makasih banyak. Iya, sama-sama. Bang Landa, Bang C, doain saya juga ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi, ngaji bareng sama teman-teman semua. Dan ada kesempatan kita nggak cuma dikumpulkan di dunia ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surga. Itulah pemirsa obrolan inspiratif kita bareng narasumber kita yang luar biasa. Kita doakan mereka dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu bareng narasumber yang tentu tidak kalah luar biasanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sah, selalu ada hikmah.